warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nabila. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur tes eksposisi. Sebelum kita melihat dan menyimak video pembelajaran tentang struktur tes eksposisi, ada kala baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan simak baik videonya. Selamat belajar. Struktur tes eksposisi. Tes eksposisi disusun berdasarkan 1. Tesis, 2. Argumen, 3. Penegasan ulang. Selanjutnya akan disampaikan tiap-tiap struktur tersebut. Baik, kita mulai dari struktur pertama, yaitu struktur tesis. Bagian tesis ini berisi pendapat penulis yang membahas topik yang sedang dipermasalahkan. Pernyataan pendapat adalah kalimat yang berisi gagasan, ide, opini, anggapan, dan argumentasi yang dijelaskan oleh penulis terhadap suatu peristiwa. Struktur yang kedua yaitu argumen. Argumen berisi pendukung tesis yang berupa bukti yang dicantumkan oleh penulis. Argumentasi bertujuan untuk memperkuat tulisan, sehingga membutuhkan data hasil temuan, fakta-fakta, dan pernyataan para ahli. Ciri-ciri pada kalimat argumentasi terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Berisi ide pokok, gagasan, pandangan, dan pendapat para ahli mengenai suatu masalah. Yang kedua, berisi data yang sesuai fakta, objektif, dan hasil riset para ahli. Yang ketiga, ada perumusan masalah yang logis, analisis, dan kritis. Yang keempat, berisi kesimpulan dan solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi bagian argumentasi ini memang berisi fakta-fakta pendukung dari opini penulis terhadap objek yang dijadikan penulis tes eksposisi. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang disebut paragraf penutup yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan secara keseluruhan. Tujuan dari kalimat penutup ini menegaskan paragraf argumen, menambah rekomendasi dan saran yang penulis uraikan dalam paragraf sebelumnya. Berikut ini saya sampaikan satu contoh tes eksposisi berdasarkan strukturnya. Nah, judulnya yaitu pentingnya menjaga lingkungan alam sekitar. Silakan disimak atau dibaca sama-sama ya. Yang pertama yaitu struktur tesis atau pernyataan pendapat. Tingginya jumlah bencana akibat kerusakan lingkungan nyatanya tak membuat masyarakat jera dalam merusak alam. Keserakahan manusia membuat alam menjadi kehilangan dayanya untuk hidup berdampingan. Bencana alam di mana-mana karena ulah manusia yang tak peduli dengan lingkungan, sehingga lingkungan rusak sebelum anak cucu kita menikmatinya. Padahal penting sekali menjaga lingkungan alam sekitar. Paragraf ini menjelaskan opini penulis terkait fakta bahwa jumlah bencana akibat lingkungan telah terjadi di mana-mana, tetapi hal tersebut tidak membuat masyarakat jera. Selanjutnya, struktur argumen atau bukti. Seperti yang telah kita lihat setiap hari, banyak warga yang tega membuang sampah sembarangan ke sungai sehingga menghambat aliran air. Tak hanya itu saja, banyak perusahaan besar yang ingin mendirikan perusahaan dengan membabat habis hutan. Pada akhirnya, bumi marah dan memberikan berbagai bencana pada manusia. Ada banjir bandang, tanah longsor, dan juga polusi udara. Apa yang kita terima adalah apa yang kita beri. Nah, pada paragraf ini berisi bukti bahwa kasus masyarakat yang merusak lingkungan
secara sengaja seperti membuang sampah, menebang hutan liar, akan mendapatkan bencana pada masyarakat itu sendiri. Struktur terakhir yaitu penegasan ulang. Dengan melihat lingkungan alam saat ini dan juga mengetahui bagaimana manusia memperlakukan alam, apakah Anda akan diam saja? Sebagai manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi, senyaman ikut menjaga kelestarian alam, agar nanti akan cucu kita tetap dapat menikmati keindahan dunia dan terhindar dari bencana alam. Nah, pada paragraf ini penulis memberikan saran agar masyarakat menyadari bahwa merusak lingkungan akan menjadi bencana untuk kita sendiri. Maka hindarilah hal-hal tersebut. Nah, itulah contoh dari teks eksposisi jika kita uraikan berdasarkan dari strukturnya. Alhamdulillah, demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai struktur teks eksposisi. Semoga video ini bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya Ibu di sini akan memberikan soal kepada siswa-siswa Ibu agar Ibu melihat apakah siswa-siswa Ibu bisa paham dengan struktur tes eksposisi. Untuk mengerjakan soal-soal tersebut, siswa-siswa Ibu bisa scan barcode yang ada di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.